Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan berdiskusi bersama ya mengenai ruang lingkup keamanan hayati. Kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membicarakan mengenai keanekaragaman. Nah, hari ini kita akan berdiskusi mengenai keamanan hayati. Nah, hayati ini siapa? Apa hayati ini? Apakah Mbak yang ini? Wah, ternyata kalian nanti jadi biro keamanan semua kalau hayatinya ini ya. Apalagi nanti yang paling sakti pasti mas-mas yang ini. Pantang pisang berbuah 2 kali, pantang pemuda makan sisa. Wah. Tapi kayaknya bukan ini ya. Nah, kita akan mencoba menelisik ruang lingkup keamanan hayati ini apa aja sih ruang lingkupnya, mulai dari definisi, lalu mungkin apa aja yang tercakup di dalam definisi tersebut. Nah, keamanan hayati. Apa itu keamanan hayati? Nah, di sini keamanan hayati itu kita berbicara tentang suatu kondisi ideal yang dia penuh dengan perlindungan ya. Nah, di sini Optimus Prime ya. Kalau Optimus Prime itu kan dia slogannya protect gitu ya. Tapi kalau yang satunya si musuhnya itu kan dia destroy gitu ya. Nah, di sini seakan-akan ada Optimus Prime, siapapun musuhnya dia kan sakti ya ini ya. Yang dinosaurus itu pun kalah kok. Ini sakti nih orang ini. Jadi dia melindungi penuh gitu ya, kondisinya perlindungan penuh gitu di bumi gitu ya. Nah, ini keamanan hayati seperti itu. Jadi kondisinya itu kondisi penuh perlindungan, ideal dan penuh perlindungan. Walaupun ada Decepticon itu dia akan tetap bisa melindungi gitu ya. Ini keamanan hayati. Nah, yang dilindungi itu apa? Nah, ini yang kita berbicara mengenai hayati yang dimaksud dalam keamanan hayati ini. Manusia. Jelas ini ya, kesehatan manusia. Walaupun Upin Ipin ini kartun, tapi kan mereka manusia ya, gendong-gendongan. Nggak besar-besar sejak saya SMA. Ini mereka tetap seperti ini. Entah mereka ini makannya apa, bisa tetap kecil dan muda seperti ini ya. Atau mereka ini mungkin produk rekayasa genetika kali ya. Oke, lalu tumbuhan. Nah, walaupun Groot ini dia bisa ngomong, tapi sejatinya dia itu tumbuhan ya. Karena dia bisa dipatah tangannya jadi tangkainya kapaknya Thor ya. Ini tumbuhan. Lalu, wah ini Flash ini dia adalah hewan. Ini adalah hewan terlambat di dunia ya. Ngapa-ngapain ketawanya aja lama. Lalu jangan dilupakan juga yang masuk ke dalam lingkup hayati di sini adalah mikroorganisme. Nah, ini adalah lingkup barang-barang atau benda-benda dalam hayati di konteks keamanan hayati. Jika kita jabarkan, pengertiannya bisa seperti ini. Kondisi yang terkendali untuk memberikan perlindungan kepada kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan terhadap segala sesuatu aksi. Aksi di sini mulai dari penelitian, kalau kalian sebagai researcher ya, sebagai peneliti gitu ya, mulai dari penelitian, atau kalian pengusaha ingin memperluas lahan gitu, penebangan hutan, aksi-aksi seperti itu termasuk di lingkup ini ya, yang mengandung resiko sesuai dengan ilmu pengetahuan terbaru. Ini penting. Mengapa harus sesuai dengan ilmu pengetahuan terbaru? Nah, mungkin kita ibaratkan seperti ini ya. Dulu WHO itu ketika kita konteksnya ke bayi ya, itu mewajibkan atau memperbolehkan bayi itu disuap ketika dia usianya 4 bulan. Nah, setelah melalui berbagai macam penelitian, akhirnya diputuskan untuk sekarang 6 bulan baru bisa mendapatkan asupan dari luar selain ASI. Nah, ini yang penting sekali. Karena seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, itu akan banyak hal-hal baru yang bisa kita modifikasi, termasuk terkait keamanan hayati. Mungkin dulu otak-atik gen gitu ya, itu akan sangat berbahaya ketika kita tidak tahu ini mengendalikannya seperti apa. Tetapi dengan ilmu pengetahuan terbaru sekarang bahwa kita memiliki banyak sekali teknologi untuk mengotak-atik gen gitu ya, yang dimana keamanannya bisa kita kendalikan. Nah, ini jadi diperbolehkan. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi ruang lingkup juga di dalam keamanan hayati.
Jadi poin-poinnya yang pertama adalah teman-teman perlu memahami bahwa keamanan hayati adalah suatu kondisi yang terkendali ya, untuk memberikan suatu perlindungan. Nah, dia melindungi siapa? Ini seluruh hayati, seluruh makhluk hidup gitu ya. Tidak terkecuali adalah mikroorganisme. Dan lingkungan, jangan sampai dilupakan. Jadi, manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme, serta lingkungan. Karena ketika teman-teman mungkin nanti memiliki industri gitu ya, industrinya itu menyebabkan polusi, nah itu bisa merusak keamanan hayati, mengancam keamanan hayati. Jadi ini dari segi pengertian keamanan hayati. Nah, tentunya untuk menjaga keamanan hayati, itu tidak hanya membutuhkan seorang Zainuddin juga ya, ini butuh kalian juga ya. Butuh orang-orang yang memang dia memiliki kesadaran tinggi untuk menjaga keamanan hayati. Jika boleh dirangkum menjadi 3 bagian, yang pertama jelas masyarakat. Karena ya masyarakat secara umum ya, masyarakat awam, masyarakat umum. Karena masyarakat inilah ya yang hidup di muka bumi ini yang paling banyak. Kalau kita bandingkan antara orang di pemerintahan, orang sebagai peneliti, orang sebagai ya berprofesi dengan masyarakat awam, itu akan jauh lebih banyak masyarakat awam. Nah, di sini tentunya ini masyarakat inilah yang paling berperan dalam menjaga keamanan hayati. Lalu yang kedua adalah peneliti. Nah, ini kalian ya, kalian ini adalah calon-calon peneliti semua. Ini sangat berperan dalam menjaga keamanan hayati, baik memberikan rekomendasi, baik teman-teman memberikan produk yang dia bisa meningkatkan keamanan hayati, atau yang lainnya. Jadi peneliti ini sangat penting. Dan yang tak kalah pentingnya adalah regulator, bukan regulator gas, tapi ini adalah pihak yang dia bisa mengeluarkan kebijakan, yaitu pemerintah. Nah, ini pemerintah ini juga penting, karena ya teman-teman punya produk sebagus apapun, tapi kalau pemerintah tidak ada dukungan dari pemerintah, ya produknya jadi nggak akan laku, nggak akan digunakan kan. Jadi teman-teman bisa menciptakan teknologi penyerap karbon dioksida misal, tapi ternyata pemerintah tidak menyetujui atau pemerintah regulasinya belum ada, jadi ya nggak akan digunakan. Jadi ini adalah komponen-komponen yang berperan dalam menjaga keamanan hayati. Keamanan hayati kondisinya akan sangat dipengaruhi oleh pihak-pihak ini, masyarakat, peneliti, dan pemerintah. Ada beberapa hal penting yang perlu teman-teman perhatikan ya dalam keamanan hayati ini. Yang pertama adalah ketika kita berbicara mengenai keamanan hayati, tentunya tentu sudah pasti harus ada regulasi kebijakan dari pemerintah yang dia mendukung keamanan hayati itu sendiri. Nah, kebijakan ini juga berimbas pada poin yang kedua. Kebijakan keamanan hayati yang sudah ada atau yang diciptakan itu harus bisa mendeteksi resiko sedini mungkin. Jadi misal ada teknologi baru, itu segera bisa dideteksi dengan kebijakan tadi itu. Jadi kebijakan tadi itu memberikan suatu jalan gitu ya. Jadi misal balai ini boleh langsung memberikan sebelum perusahaan itu mengeluarkan produk, balai ini boleh memberikan pengujian terlebih dahulu. Nah, ini regulasi yang mengatur ya, regulasi yang mendukung. Jadi harus ada hal seperti itu sehingga resiko-resiko tadi itu bisa diminimalisir atau dihilangkan. Lalu yang ketiga, segala sesuatu yang berkaitan dengan keamanan hayati. Mungkin kalau yang kalian lakukan nanti adalah rekayasa genetika mungkin ya, atau kalian produksi enzim, atau kalian ya menciptakan tanaman transgenik atau yang lainnya, itu harus ada alasan ilmiahnya. Alasan ilmiah kenapa harus diciptakan, kenapa dia tidak berbahaya, kenapa ini potensinya tinggi dan lain sebagainya, itu harus ada alasan ilmiahnya. Lalu yang keempat adalah adanya transparansi dari kesemua pihak yang berperan tadi. Terutama ya, yang paling atas adalah pemerintah. Pemerintah itu harus ada transparansi, paling tidak ada pengumuman atau ada suatu sosialisasi gitu ya, publikasi dari pemerintah mengenai keamanan hayati ini.
Termasuk juga peneliti, jika hasil penelitiannya itu memang tidak mendukung atau penelitiannya itu tidak bagus, ya sudah, ini transparansi saja, disampaikan. Jangan ditutup-tutupi untuk alasan yang lain. Lalu yang kelima adalah adanya kerjasama yang solid antara pihak-pihak yang berperan tadi. Misal pemerintah memberikan kebijakan atas masukan dari masyarakat dan peneliti. Peneliti mengembangkan teknologi, masyarakat melaksanakan kebijakan serta teknologi yang sudah dibuat oleh peneliti. Misal seperti itu, harus ada kerjasama yang solid untuk menciptakan suatu kondisi yang ideal, yang terkendali untuk melindungi sumber daya hayati kita. Nah, di Indonesia sendiri dikenal adanya keamanan hayati produk rekayasa genetika. Nah, ini apa ini? Ini kalau kita artikan bisa seperti ini ya. Keamanan hayati produk rekayasa genetika adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya resiko yang merugikan keanekaragaman hayati dan atau kesehatan manusia sebagai akibat pemanfaatan PRG. Jadi ketika teman-teman nanti melakukan penelitian, menciptakan suatu produk rekayasa genetika, PRG ini produk rekayasa genetika. Ketika teman-teman penelitian menciptakan, nanti kalian melahirkan gitu. Melahirkan produk rekayasa genetika, nah ini harus dikaji. Agar apa? Agar ini jelas-jelas aman atau dia tidak berisiko merugikan keanekaragaman hayati atau kesehatan manusia. Nah, di sini lingkupnya ada 3. Yang pertama adalah mengenai pangan. Jadi di sini keamanan hayati PRG pangan. Ini adalah makanan yang dimakan manusia. Lalu keamanan hayati PRG pakan. Karena ini dua-duanya ini bisa mengandung PRG. Kok mengandung tuh hamil ya. Dia bisa merupakan produk rekayasa genetika. Misal pangan, salmonnya ini ya, misal ikan salmon asap misal, itu salmonnya transgenik, jelas dia PRG, atau jeruknya itu, lemonnya itu. Sedangkan pakan juga sama, kalau pakannya ini dari biji gandum misal, atau dia ya bahan utamanya tepung-tepungan gitu ya. Nah, tepungnya ini tanamannya, misal tepung mokaf gitu, tanamannya ini dia rekayasa genetika. Nah, ini juga perlu dikaji keamanan hayatinya. Lalu yang selanjutnya tentu saja lingkungan. Ini saya sebutkan terakhir, tetapi ini yang paling besar dan paling susah ya. Ini paling besar dan paling susah, karena ini lingkupnya sangat luas. Ini juga dikaji dalam keamanan hayati produk rekayasa genetika. Nah, di Indonesia sendiri, kita sudah memiliki yang namanya Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik. Jadi di sini dia sudah spesifik mengurusi keamanan hayati produk rekayasa genetika. Nah, ini fungsinya apa? Fungsi utamanya yang pertama adalah memberikan rekomendasi keamanan hayati. Ini jelas. Ini yang berwenang memberikan rekomendasi keamanan hayati ke kementerian. Lalu Komisi Keamanan Hayati atau sering disingkat KKH itu adalah badan yang dia berwenang untuk mengeluarkan sertifikat hasil uji keamanan. Jadi ini penting sekali ya, hasil uji keamanan produk rekayasa genetika. Jadi nanti kalau teman-teman punya produk rekayasa genetika hasil penelitian, itu harus didaftarkan, harus diuji terlebih dahulu, dan nanti sertifikat dikeluarkan oleh ini ya, Komisi Keamanan Hayati ini. Lalu yang selanjutnya, Komisi Keamanan Hayati ini juga berperan dalam memberikan saran dan pertimbangan dalam penetapan pedoman pemantauan. Jadi tentunya ketika sudah disetujui itu kan pasti akan diedarkan ya, itu perlu ada pemantauan. Pemantauan yang dimaksud di sini melingkupi dampaknya, lalu pengelolaan risiko jika terjadi, dan tentunya ini yang penting sekali juga, penarikan PRG dari peredaran. Misal terjadi risiko yang dia mungkin tidak teridentifikasi di awal ya, ini harus segera ditarik, seperti itu. Lalu yang keempat adalah memberikan saran dan pertimbangan, serta membantu Menteri dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pemasukan dan pemanfaatan PRG. Nah, jadi nanti ada beberapa kementerian dan badan gitu, terutama di sini kementerian, yang dia nanti berkoordinasi dengan Komisi Keamanan Hayati ini untuk
melaksanakan pengawasan ya terhadap pemasukan di sini bukan input uang gitu ya, pemasukan dapat gaji itu bukan, tapi dari luar negeri masuk ke Indonesia gitu ya. Ada produk PRG, ada produk rekayasa genetika yang dari luar negeri masuk ke Indonesia gitu, lalu dimanfaatkan. Itu juga perlu ada pengawasan di sana. Nah ini ya, instansi pemerintah yang berwenang. Ini termasuk kementerian yang saya sampaikan di poin keempat mengenai fungsi dari KKH tadi atau peran dari KKH tadi. Yang pertama jelas ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena KKH tadi ada di bawah ini ya. Jadi dia di sini di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini yang hubungannya keamanan hayati mengenai keamanan lingkungan dan izin pelepasan tanaman kehutanan, tanaman-tanaman yang dia biasa hidup di hutan. Kalau yang nggak biasa kan misal padi, itu kan dia tidak di hutan ya, tidak umum di hutan gitu. Nah, lalu yang kedua adalah Kementerian Pertanian, ini jelas ya. Contoh untuk izin pelepasan varietas tanaman pertanian, pelepasan tanaman perkebunan, dan keamanan pakan. Ini masuknya di Kementerian Pertanian. Termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena ikan transgenik itu dia sudah banyak ya sekarang yang diproduksi, dan ini izin pelepasan ikan itu ada di sini ya. Ada di sini. Jadi dia koordinasi antara KKH dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lalu yang penting juga adalah Badan POM. Jadi di sini dia untuk menjamin bahwa produk itu adalah aman ya. Jadi di sini keamanan pangan. Ketika produk itu terutama untuk dikonsumsi manusia. Seperti itu. Nah, KKH-PRG, jadi Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika, secara struktur dia dibantu oleh seorang sekretaris. Jadi dia dibantu oleh sekretaris di sana. Nah, di bawahnya itu ada 3 tim atau 3 bagian gitu ya, yang dia fungsinya sangat urgent gitu ya di KKH-PRG ini. Yang pertama adalah Balai Clearing Keamanan Hayati. Balai Clearing ini atau BKKH ini ya, kalau disingkat, ini dia semacam humas gitu ya, menjalin hubungan kepada masyarakat, mempublikasikan hasil uji, hasil hal-hal yang dikerjakan di KKH, lalu menjalin kerjasama, lalu termasuk menjamin bahwa KKH ini memberikan layanan sebagaimana mestinya sesuai dengan pedoman yang resmi dan lain sebagainya. Jadi Balai Clearing ini dia semacam humasnya. Lalu ini yang penting juga adalah tim teknis keamanan hayati. Sesuai namanya tim teknis keamanan hayati, dia akan mengelola bagian-bagian yang teknis, terutama di pengujiannya. Pengujian di laboratorium, lapangan, dan lain sebagainya ini oleh tim teknis ini. Sehingga tim teknis ini sebenarnya ada 3 bagian, sesuai dengan lingkup dari keamanan hayati tadi, yaitu adalah pangan, pakan, dan lingkungan. Jadi tim teknis ini ada ahli-ahli peneliti gitu ya, yang dia sudah spesifik nanti yang dia akan menguji di pangan, dia akan menguji di pakan, dan dia akan menguji di lingkungan. Ini ada 3 bagian. Lalu yang ketiga di KKH-PRG ini bagiannya adalah tim sosial budaya, hukum, dan ekonomi. Nah ini juga yang tidak boleh dilupakan ya. Jangan sampai PRG ini dia justru melanggar etika sosial atau budaya gitu, melanggar hukum atau ekonomi. Misal kalau ekonomi gitu ya, ternyata produk kita ini mematikan masyarakat yang produsen benih asli gitu misal. Nah, ini dia bisa jadi tidak diizinkan untuk diperjualbelikan atau dipasarkan karena nanti secara ekonomi banyak masyarakat yang dirugikan. Atau misal dia produknya ini melanggar etika gitu ya, melanggar etika, dia bisa masuk ke hukum atau sosial budaya gitu. Misal rekayasanya ke ayam dan ayamnya ini kakinya 3 gitu, atau gimana, atau yang lain yang dia bisa melanggar etika seperti itu. Nah, ini adalah bagian-bagian dari KKH-PRG di Indonesia. Teman-teman bisa mengakses ini banyak di websitenya. Jadi nanti silakan bisa diakses di Komisi Keamanan Hayati Indonesia. Baik, demikian video kali ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan seperti biasa jika ada hal yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi bisa langsung ditanyakan ke saya. Baik,
Saya cukupkan sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, teman-teman.